bekerja sama dengan hari ini, khususnya bidang kesehatan, untuk dukungan ke Wabanti Rumah Sakit. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amung Medan Kamoro, YPMAK, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia memberikan bantuan dana hibah untuk pengadaan mebel air kepada Dinas Kesehatan Mimika senilai 3,8 miliar rupiah. Mebel air ini diperuntukkan bagi Rumah Sakit Pratama Wabanti. Rumah sakit ini dibangun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penyerahan mebel air diikuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara YPMAK dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang dilaksanakan di kantor YPMAK, Jalan Yos Sudarso, Timika, Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Ubra mengucapkan terima kasih kepada YPMAK karena telah membantu pihaknya. Yang pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Direktur YPMAK dan jajaran. Oleh karena kami pikir komitmen dari YPMAK untuk bersinergis dengan pemerintah daerah, terutama dengan Dinas Kesehatan. Urusan kesehatan ini adalah salah satu dari 7 urusan konkuren atau urusan wajib pemerintah daerah. Ada 2 hal yang sebenarnya momen kita di siang hari ini. Yang pertama adalah hibah untuk pengadaan mebel air demi kepentingan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, yaitu Rumah Sakit Pratama di Lembahwa, Banti, Distrik Tembagapura. Perlu kami sampaikan bahwa kami rencana tanggal 20 Maret mendatang sudah mulai memobilisasi semua alat-alat kesehatannya. Tapi jauh sebelumnya perlu diketahui kami menyampaikan terima kasih karena di awal Januari tahun 2022 lalu YPMAK telah menghibahkan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Wabanti. Dan sertifikat tanah itulah menjadi salah satu cara bagaimana proposal yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah hingga diterima. Rumah Sakit Wabanti ini jika tidak halangan bulan April kami mulai melakukan uji coba pelayanan. Kami sangat bangga karena YPMAK menjadi mitra lebih dari 20 tahun terakhir kepada Dinas Kesehatan. Dan saya pikir ini komitmen yang memang harus kita jaga bersama. Yang kedua terkait dengan ADE. Penandatanganan ADE itu untuk program kerjasama. Saya pikir dalam implementasi program Kampung Sehat kami masih tetap bersinergis sebelum masa pandemi COVID, yaitu tahun 2019. Secara bersama-sama kita mengelola klinik Pramulan yang ada di distrik Agimuga dan sampai hari ini masih tetap beraktivitas. Kemudian kami berterima kasih di tahun 2021 YPMAK selain melakukan assessment berapa jumlah penduduk, kemudian atas diskusi bersama respon yang sangat baik yaitu mengembangkan ekstensifikasi terhadap wilayah pelayanan program Kampung Sehat yang dulunya hanya sampai di Amar, namun hari ini bisa dikembangkan sampai di wilayah Mimika Barat Jawa, yaitu di Kampung Yamokopa, Aitua, dan Ararap. Di sana ada persoalan atau masalah kesehatan terkait dengan gizi, terkait dengan penyakit menular yang terabaikan misalnya kusta. Namun kolaborasi ini 2020 Dinas Kesehatan terus tahun 2021 bersama-sama dengan YPMAK, kemudian di wilayah timur Sumatera, Blumen, saya pikir kita semakin kuat. Ini bukti bahwa kemitraan ini harus tetap jalan bersama-sama.
kami dari VTFI dan juga dari JPMK untuk kerjasama ini sudah dari dulu dan sampai hari ini dan ke depan. Kita tidak hanya sampai di sini untuk bidang kesehatan, khusus kesehatan. Terima kasih yang tadi sudah disampaikan untuk khusus di Rumah Sakit Banti juga tanah di sana. Memang ini juga pelajaran buat yang lain di kampung-kampung yang lain seperti daerah pelayanan kita. Memang tanahnya harus jelas untuk pemerintah termasuk untuk kesehatan. Karena memang ini juga yang kita juga sudah bangun, ada beberapa fasilitas seperti di Singa ataupun yang mau bangun yang lain, ini kan tanahnya yang harus jelas seperti yang Arwano, Singa atau daerah-daerah yang lain supaya satu tanah ini jelas. Supaya proses-proses seperti ini bisa berjalan lancar karena memang untuk program di rumah sakit ini yang pertama kita carikan bagaimana untuk lokasinya. Karena menyangkut kesehatan ini penting bagi kita semua. Kalau orang sehat kita bisa apa saja yang kita buat, tetapi karena kita sendiri tahu bahwa khusus di Highland ini sangat sulit ya, yang terutama Medan, situasi dan juga yang saat ini keamanan itu kita sendiri tahu. Jadi untuk Banti tadi Pak Gadis sampaikan bahwa kita mobilisasi alat dan lain itu mulai dari tanggal 20 Maret, tapi mudah-mudahan tim ini juga bisa memberikan dukungan ini prosesnya lebih cepat supaya mencarikan peralatan dan lain itu dari timnya Pak Gadis. Harapan kami segera operasikan dengan dukungan kami, ya segera operasikan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan transportasi untuk cari-cari rumah sakit. Orang harus terpaksa ke Arwano, ikut pesawat ke Timika, kemudian naik ke Tembagapura, minta-minta bis dan lain-lain. Seperti itu. Itu harapannya. Sebenarnya ada PKS juga yang kami tanda tangan hari ini, bukan dana hibah saja tapi PKS untuk setahun ini bidang kesehatan. Di dalamnya itu ada malaria kontrol, ada bantuan terminal untuk pelayanan pesisir, terminal yang pelabuhan itu kami namakan terminal untuk memudahkan pemerintah juga memberikan pelayanan pada masyarakat itu lebih gampang. Seperti itu karena memang kami bertindak sebagai pendukung karena masyarakat ini bukan masyarakatnya swasta atau masyarakatnya PT Freeport, masyarakatnya JPMK, bukan. Tapi ini masyarakatnya pemerintah. Sehingga kita kerjasama sinkronisasikan program JPMK dengan pemerintah ini dalam kita ini hadir sebagai pendukung pemerintah untuk mengatasi persoalan keterpurukan dalam hal kesehatan, keterbelakangan dalam hal pendidikan, dan juga kemiskinan. Seperti itu.